Assalamualaikum Pak Eka, Pak Aris, Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Rosma, Pak Atur. Mohon maaf nih terlambat. Waalaikumsalam. Iya, sorry ya saya nggak bisa off cam nih. Iya, oke. Lagi di wabarakatuh. luar. On dong. Kalau nggak bisa off berarti on. Olivia sudah siap PPT-nya? Sudah Ibu Anissa. Oke, boleh ditampilkan. Baik. Siapa sudah tampil Ibu? Sudah terlihat. Oke. Kita mulai aja ya Pak Aris, Pak Artul, Pak Eka, dan Bu Rosma. Ya Bu. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Artul dan Pak Aris sebagai pembimbing, serta Pak Eka dan Bu Rosmawita sebagai penguji pada seminar proposal atas nama Olivia Dwi Apriani dengan judul penerapan PBL oleh apa ya, ini ketutup ya Olivia? Oh iya, ya? maaf Ibu, ini. Oke, oleh mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta selama PKM di SMK. Tapi tampilannya aman ya, karena ada beberapa kali itu kejadian ada kayak hitam-hitam gitu, nggak jelas untuk nutup, pernah ada. Ini sinyalnya aman ya, Olivia ya? Aman Ibu, ini pakai WiFi. Oke. Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu silakan Olivia memaparkan proposal Anda, maksimal waktunya 10 menit ya Olivia. Baik Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Anissa atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rian Arthur dan Bapak Aris Maulana sebagai pembimbing saya. Yang saya hormati Ibu Anissa selaku Ketua Penguji saya. Dan yang saya hormati Bapak Eka Mutitugraha dan Ibu Rosmawita Saleh selaku dosen penguji saya, serta teman-teman yang telah hadir untuk menyaksikan seminar proposal ini. Baik, perkenalkan nama saya Olivia Dwi Apriani. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Project Based Learning oleh mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta selama PKM di SMK. Untuk bab satunya, pada latar belakang, Universitas Negeri Jakarta merupakan universitas yang berasal dari IKIP untuk mencetak calon guru yang memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial, maka UNJ menyelenggarakan program PKM. Berdasarkan observasi awal mengenai penerapan model pembelajaran oleh mahasiswa PTB UNJ yang menyelesaikan PKM di SMK, didapati tabel sebagai berikut. Dari tabel yang tertera bahwa kita bisa melihat bahwa model pembelajaran project based learning ini mempunyai frekuensi yang tinggi yang diterapkan oleh mahasiswa selama 2 tahun berturut-turut, yaitu semester 115 dan semester 117. Nah, mahasiswa PTB UNJ ini menyelenggarakan PKM di SMK. PPT-nya next tidak ya Bu? Kemudian selanjutnya pendidikan vokasi. Ya, pendidikan vokasi atau SMK ini memfokuskan lulusannya untuk dapat bekerja. Nah, akan tetapi salah satu kekurangan lulusan SMK yaitu kurangnya soft skill yang ada seperti kurangnya kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian etos kerja, dan kedisiplinan. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan soft skill tersebut, maka pembelajaran di kelas
diupayakan berbasis real dari dunia kerja dengan caranya dapat menerapkan project based learning ini. Project based learning merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan pada pemberian tugas, terutama pada pemberian proyek, agar siswanya mengalami proses inquiry. Dari penelitian terdahulu ditemukan bahwa PJBL ini efektif diterapkan di SMK karena dapat meningkatkan motivasi siswa, pemecahan masalah, kemandirian, berpikir kritis, aktif, kemudian dapat mampu bernegosiasi, dan dapat memiliki kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Nah, akan tetapi menurut penelitian terdahulu juga didapati bahwa guru ini masih ada guru yang belum memahami apa itu project based learning, kemudian masih ada guru yang belum memahami sintaksnya bagaimana, kemudian sedikit guru yang menerapkan PJBL pada saat mengajar, ada guru juga yang mengalami kesulitan dalam membedakan project based learning dengan model pembelajaran yang lainnya. Beberapa guru ada yang sudah menerapkan akan tetapi masih belum optimal. Nah, karena itu terdapat perbedaan dari guru tersebut dengan data bahwa mahasiswa PTB UNJ ini menerapkan PJBL dengan frekuensi tinggi daripada yang lainnya. Akan tetapi belum ada penelitian mengenai bagaimana penerapan project based learning ini oleh mahasiswa yang masih menempuh pendidikannya di LPTK. Nah, dari masalah yang ada, maka diidentifikasi. Yang pertama adalah rendahnya soft skill di SMK. Yang kedua ada minimnya penerapan project based learning oleh guru. Yang ketiga ada ketidaktahuan, kesulitan, dan kurang optimalnya guru dalam menerapkan PJBL. Yang keempat adanya kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan project based learning. Dan kelima, belum ada gambaran bagaimana penerapan project based learning ini oleh mahasiswa atau calon guru yang masih menempuh pendidikan di LPTK. Kemudian untuk pembatasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini penerapan PJBL yang diteliti adalah PJBL diterapkan oleh calon guru yang masih menempuh di LPTK melalui program PKM. Yang kedua, project based learning ini akan diteliti dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan yang ketiga, mahasiswa yang diteliti adalah mahasiswa PTB yang sedang PKM semester 117-2022. Untuk itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan project based learning oleh mahasiswa program studi pendidikan teknik bangunan Universitas Negeri Jakarta selama PKM di SMK, dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui gambaran dari penerapan project based learning tersebut. Kegunaan dari penilaian ini adalah yang pertama untuk teoritisnya, tentu saja menjadi bahan kajian dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk makna praktisnya, untuk peneliti sendiri adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai model pembelajaran project based learning. Untuk pembaca, terutama yang masih belum PKM, dapat menumbuhkan kesiapan dalam menerapkan project based learning, dan untuk LPTK sebagai evaluasi dan pemantauan untuk mengoptimalkan pembelajaran di universitas dan pelaksanaan PKM. Pada bab 2-nya, di sini menggunakan teori model pembelajaran, yaitu serangkaian rancangan yang digunakan oleh guru dalam menunjang aktivitas pembelajaran di kelas. Dan salah satu model dari model pembelajaran ini adalah project based learning atau dapat kita kenal dengan PJBL. PJBL ini memiliki sintaks, yaitu yang pertama ada mengajukan pertanyaan mendasar, yang kedua ada merencanakan dan menentukan proyek, yang ketiga membuat jadwal penyelesaian proyek, yang keempat ada memonitoring perkembangan proyek, yang kelima ada penilaian hasil proyek, dan yang keenam ada evaluasi kegiatan. Untuk penerapan project based learning sendiri ini terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk perencanaan itu seperti menyiapkan RPP, bahan ajar, sumber belajar, perangkat penilaian, lembar kerja, kemudian tentu saja menyiapkan alat bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaannya. Nah, untuk pelaksanaan ini sendiri ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk penilaian ini ada penilaian psikomotorik, afektif, dan kognitif. Kemudian ada teori mengenai PKM. PKM ini merupakan rangkaian kegiatan mahasiswa yang memadukan penguasaan dari materi dan penguasaan di lapangan. Untuk penelitian relevannya, saya ambil yang pertama itu adalah penelitian atau jurnal mengenai keefektifan PJBL ini jika diterapkan di SMK, membuktikan bahwa
PJBL ini efektif diterapkan di SMK. Kemudian selanjutnya ada 3 jurnal ini yang memberikan informasi mengenai gambaran bagaimana guru menerapkan PJBL di sekolah. Dapat dilihat dari hasilnya, dari gambarannya itu terdapat persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian untuk jurnal yang terakhir ini yang sedikit sama dengan saya, yaitu penelitian yang meneliti tentang kesiapan mahasiswa, tapi ini sebelum PPL. Jadi yang diteliti adalah pengetahuan tentang pengetahuan umum, pengetahuan tentang perencanaan, pengetahuan tentang pelaksanaan, dan pengetahuan tentang evaluasi. Sedangkan pada penelitian saya adalah meneliti tentang proses pelaksanaannya. Untuk rangka berpikirnya, di sini ada situasi terkini, kemudian dengan diterapkannya model pembelajaran project based learning, dapat diketahui bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana penilaiannya. Sehingga kita dapat mengambil gambaran dari penerapan PJBL itu sendiri. Untuk di bab 3-nya, tempatnya itu lokasi yang jadi penelitian ini adalah di SMK tempat PKM, di mana SMK ini merupakan SMK yang menjadi tempat mahasiswa PKM dari 6 mahasiswa ini. Dan waktunya itu dari bulan November sampai bulan Desember 2022. Untuk penelitian ini saya menggunakan kualitatif deskriptif, yang artinya pada penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat teori baru, akan tetapi hanya menggambarkan ringkasan atau summary dari tindakan atau respon dari masyarakat. Kemudian data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primernya berasal dari mahasiswa dan siswa itu sendiri. Kemudian data sekunder merupakan data-data termasuk dalam kajian literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk tekniknya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan model Miles and Habermas dengan step yang pertama mereduksi data, yang kedua penyajikan data, dan yang ketiga membuat kesimpulan dan verifikasi. Untuk pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan ketukaran pengamat yang pertama, dan yang kedua ada triangulasi dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kemudian ini merupakan contoh-contoh kisi-kisi instrumen yang telah saya buat, meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian ada instrumen observasinya, lembar observasinya di sini untuk mengamati kegiatan ya atau aktivitas baik siswa maupun guru di dalam kelas, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian ada pedoman wawancara untuk mahasiswa demi memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian ada pedoman untuk siswa juga, untuk mengkonfirmasi ya nanti sifatnya untuk mengkonfirmasi tentang apa yang sudah dilakukan di kelas. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Oli. Untuk kesempatan pertama silakan Pak Eka. Oke, terima kasih Bu Anissa. Oke. Siapa namanya Olivia. Iya, Pak. Oke. Saya menanyakan nanti ya. Kan Anda ada data ya, tadi data awal ya bahwa pembelajaran di semester 15 dan 17 gitu ya, ada PBGL, ada konvensional sekian persen. Ya. Itu datanya dari mana? Ini datanya saya melakukan melalui GFOM, Pak, mengambil sendiri dan menyebarkan ke angkatan 2018 dan angkatan 2019 mengenai model pembelajaran yang pernah dipakai selama mengajar di SMK. Begitu. Nah, sekarang kan maksudnya banyaknya ada misalnya nih semester 15 gitu ya, apa untuk yang semester 15 gitu ya. Artinya kenapa harus 17 tapi ya udahlah. Misalnya semester 15 ada misalnya PJBL-nya ada 18 atau kompensa ada 13 gitu ya. Itu untuk satu semester dengan sekian jumlah mahasiswa atau hanya ngerti nggak? Kan bisa aja misalnya dalam satu mata pelajaran ya kan? Satu mata pelajaran misalnya ambillah ada 10 materi gitu. Ya nggak? Kalau 10 materi itu dipakai semua PJBL misalnya gitu ya. Iya. Berarti kan sudah 10.
betul nggak? Nah, Oh, sedangkan satu kalau sekolah saya itu lebih, ya berapa? ya Pak, saya akan menjawabnya ya Pak Eka. Untuk yang di sini frekuensinya itu berdasarkan yang pernah memakai, walaupun pernah dipakainya dengan 10 materi pakai PJBL, tapi terhitungnya satu gitu Pak. Jadi yang Walaupun pernah tiap memakai tiap gitu. misalnya tiap materi itu PJBL dianggapnya cuma satu gitu ya. Iya, dari satu mahasiswa itu. Ya. Jadi artinya padahal kan mahasiswa itu mungkin di mata pelajaran ini dia pakai PJBL, di mata pelajaran lain mungkin pakai apa misalnya PBL gitu. Dihitungnya Kalau yang satu di PJBL, satu di PBL atau gimana? saya menghitungnya satu di BJBL, satu di konvensional gitu Pak. Jadi siswa itu maksudnya mahasiswa yang Anda tanya awal eh, menulis misalnya apakah pernah apa model pembelajaran apa aja yang Anda pernah lakukan gitu. Iya, iya Pak. Terus tulis gitu ya. Iya, Jadi misalnya dia pernah melakukan 3 ya tulis 3 atau pernah hanya satu aja gitu. iya Pak. Oh, jadi tanpa bahasanya benar apa enggaknya nggak tahu lah ya. Olive. Gitu ya. Olive sih, Olive. Iya Pak. Nah, dari Pak Arthur ya. Oke. Ya. Jadi itu ya dapat awalnya seperti itu ya. Iya Pak. Jadi nggak dicek bahwa memang benar dia pakai PJBL atau pakai apa enggak ya. Jadi hanya nanya ya. Iya, hanya bertanya saja. Oke, gitu. Nggak, soalnya gini. Sekarang itu kan memang sudah dianjurkan semuanya pakai PJBL. Jadi artinya kemungkinan besar siswa apa mahasiswa itu atau guru pun mengajarnya semua pakai PJBL. Jadi ya, pasti akan besar lah PJBL itu, gitu ya. Gitu. Iya Oke, Pak. artinya itu data ya itu. Nah, terus berikutnya itu menunjukkan dia PJBL besar ya. Nah, terus di sini Anda pengen tahu, ingin melihat ya sebetulnya saya lihat nih latar belakangnya semuanya teori bahasanya. Terus Anda kapan Anda nulisnya ya? Semuanya kutipan terus bahasa Anda sendiri mana gitu ya. Oke, ya udah itu salah satunya gitu ya. Jadi oke kutipan tapi tiap kalimat kutipan, tiap kalimat kutipan. Terus bahasa saya kalau saya, terus tulisan Anda sendiri mana gitu kan. Itu karena kan kalau Iya Pak. kumpulin ini kan seperti kayak semua dikumpulin terus menjadi satu kali apa suatu itu kan harusnya ada juga bahasa kita. Itu nanti diperbaiki nanti masalah tata tulis apa ya. Nah, terus Baik Pak. tujuan Anda adalah memperoleh gambaran mengenai penerapan PJBL. Mm-mm. Betul ya. Nah, Iya betul Pak. tadi Anda bilang penerapan PJBL itu dari perencanaan gitu ya, Iya Pak betul. pelaksanaan, apa lagi tadi? Dan penilaian. Penilaian. Nah, sebetulnya pertanyaan saya, bagaimana nanti Anda melakukan penelitian tersebut dengan melihat perencanaannya bagaimana yang Anda lihat, pelaksanaannya apa yang akan Anda lihat, terus sampai termasuk tadi evaluasinya gimana coba? Yang Anda Jadi, lakukan. Misalnya ya untuk saya perencanaan izin dulu. menjawab ya Pak. Ya, jadi nanti untuk penelitiannya itu misalkan pada tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini kan ada hal yang harus disiapkan termasuk RPP, kemudian bahan ajar, sumber belajar. Nah, saya kan bertanya kepada mahasiswa apakah mahasiswa ini menyiapkan itu misalkan di RPP itu juga nanti ditanyakan ada RPP ini kan memiliki 13 komponen. Nah, itu apakah sudah sesuai semuanya ditulis termasuk dalam RPP. Kemudian bahan bahan ajar apa aja yang dipakai, sumber belajarnya bagaimana, kemudian penyusunan perangkat penilaian itu memakai apa, misalkan tes lisan kah, tes tertulis kah, gitu Pak. Terus kemudian untuk pelaksanaannya kan ada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Untuk pendahuluan misalkan nanti mahasiswa itu dalam di kelas menyiapkan siswanya tidak, menanyakan kabar atau tidak, kemudian berdoa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang dicapai. Nah, untuk kegiatan intinya, kalau kegiatan inti itu kan penerapan dari model
pembelajaran project based learning dengan 6 sintaks. Jadi yang akan saya amati itu apakah mahasiswa itu sudah menerapkan di kelas ya fase 1, yaitu ada pertanyaan mendasar di kelas tadi. Kemudian apakah ada perencanaan proyeknya juga, terus untuk pembuatan schedule juga harus diamati apakah dari gurunya atau bersama-sama siswa dan guru membuat jadwal tersebut, dan seterusnya sampai sintaks 6. Dan untuk penilaian nanti akan dicari tahu proses penilaian itu seperti apa, untuk afektif penilaiannya tuh dengan perangkat apa, kognitif juga, dan psikomotorik juga gitu Pak. Jadi ada gambarannya prosesnya tuh apa aja gitu Pak. Oke, itu kan secara teori itu yang harus dilihat ya. Tapi sebetulnya sampai detail juga, pembukaan juga dilihat, penutupan juga dilihat gitu. Tapi ya oke lah. Nah, pertanyaan berikutnya pertama yang tadi ya. Kalau tadi Anda menanyakan bilangnya ya, kalau perencanaan Anda menanyakan atau melihat juga RPP-nya? Saya melihat RPP-nya juga Pak. Untuk dilihat misalkan kan nanti kan saya ada pertanyaan misalkan dalam RPP itu apa aja yang disusun gitu. Misalkan mahasiswa menjawab A, B, C, D. Nanti saya cross check juga di RPP-nya apakah yang disebutkan tadi benar. Ada unsur 13 komponen itu atau ada yang kurang gitu, Pak. Oke. Untuk perencanaan saja nih misalnya. Artinya Anda kan melakukan nggak tahu nih, bilangnya 8 tapi ditulisnya hanya 5 SMK nih, yang mana yang nggak tahu. Oh iya Pak, itu maaf ada Ya. salah tulis. Sekarang logikanya ambil kalau 8 sekolah ya. Betul Iya ya? Pak. Satu sekolah itu kan bisa 6 orang, 6 mahasiswa. Mm-mm. Betul kan? Ini kan Anda kan intinya Iya. ke mahasiswa kan? Bukan Iya. bukan gurunya. Nah, 6 mahasiswa. Apakah 6 mahasiswa 6-6-nya itu juga Anda lihat? Tidak Pak, ini satu SMK itu satu mahasiswa. Kenapa? Jadi yang menerapkan jadi kan yang diteliti ini yang menerapkan project based learning. Nah, kalau di satu SMK itu yang saya sudah tanya-tanyakan ada yang menerapkan project based learning, dan yang pada bulan November itu sudah beberapa mahasiswa yang sudah tidak menerapkan, Pak. Jadi itu pure yang menerapkan saja yang saya teliti. Kebanyakan satu SMK satu yang pakai PJBL-nya. Tidak menerapkan atau sudah menerapkan tapi sudah lewat? Sudah menerapkan tetapi sudah lewat pada bulan November ini. Yang rencananya penelitian saya di bulan November-Desember. Oke. Jadi artinya pelaksanaannya dianggap mungkin enggak dong. Misalnya kan Anda mau melihat bagaimana pelaksanaan kan? Perencanaan, Bagaimana pelaksanaan, dan menerapkan? penilaiannya. Ya, bagaimana menerapkan penerapannya kan? Iya, Pak. Ya, artinya kalau yang sudah menerapkan, yang tadi sudah menerapkan karena sudah lewat, berarti nggak dianggap. Jadi saya tidak bisa mengambil datanya, Pak, karena kan di sini saya menginginkan melakukan observasi. Artinya saya datang ke kelas, kemudian saya mengamatinya secara langsung. Nah, untuk yang sudah lewat kan saya tidak bisa mengamati hal tersebut. Jadi saya memilih yang sekiranya bisa diamati dan diwawancarai. Ya itu, artinya kan ada keterbatasan dong, gitu. Oh iya. Nah itu artinya karena kan harus, artinya gini loh, ada populasinya, nanti ada sampelnya, ada terjangkau atau enggak dan segala macam gitu loh. Karena kalau cuma 8 misalnya satu, berarti kan cuma 8 aja. Kalau satu SMK cuma satu, berarti cuma 8 aja dong. Kalau tadi dibilang kira-kira satu SMK cuma satu orang. Iya Pak. Iya, dipastikan hanya segitu. Kan itu, ya. Ya nggak tahu sih, karena memang waktunya ini udah mepet gitu ya. Gitu. Iya Pak. Tapi itu baru perencanaan tadi ya, hanya cek itu. Karena kan segitu banyaknya, Anda harus lihat satu. Gitu. Tapi yang kedua tadi sebetulnya sudah Anda sedikit jawab. Yang kedua adalah pelaksanaannya, gitu kan? Iya, kan? Pak. Nah pelaksanaan itu Anda mau lihat semua satu-satu masuk kelas. Rencananya seperti itu Pak, melakukan observasi. Masalahnya berikutnya itu yang tadi itu sebetulnya Anda ini sudah mepet. Desember awal itu mereka sudah UAS. Tahu nggak? Iya Apa Pak, tahu. Tahu jadwalnya? Saya sebelumnya sudah ini sih Pak, mendata pada minggu ini kan sudah memasuki November minggu ketiga kalau minggu depan. Nah, saya mendata mahasiswa minggu ketiga dan keempat dan Desember awal itu masih pakai PJBL atau tidak, kemudian materinya apa, pukul berapa dan hari apa. Jadi saya memantaunya juga Pak tentang penerapan project based learning ini agar bisa diteliti. Nah itu karena mepet banget gitu, dan berikutnya Iya, kalau Pak. nggak ada revisi, nggak ada ini gitu loh. Karena Desember awal itu sudah
sudah UAS di sana Iya, gitu. Pak. Dan akhir November ini biasanya ini ujian nih PKM semua. Artinya mungkin ya tadi ada kendala lagi Anda untuk melihat pelaksanaannya kan PKM itu belum tentu. Ujian PKM itu ya bisa dibilang jarang lah walaupun ada ya jarang yang langsung penerapan PJBL-nya langsung dipakai di ujian itu gitu loh. Nah, itu waktunya ini juga masalahnya itu tadi ya sebetulnya artinya data Anda ini ya nanti banyak yang harus apa ibaratnya keterbatasan atau apa nanti yang harus dipikirkan gitu ya. Karena Iya, yang Pak. dilakukan tuh banyak loh kamu tuh gitu. Dan takutnya kan ya ini kan kelas-kelas ya Anda sampai ke Tangerang, sampai ke Cibinong, sampai kemana gitu ya. Iya, Pak. Ya paling nggak dari jawaban Anda sih ya, bahwa Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Gitu. Tapi karena banyak yang Anda lakukan itu dengan waktu yang sudah mepet ini, apa iya bisa gitu ya. RPP-nya mungkin bisa kita lihat, bisa gitu. Tapi dalam pelaksanaannya itu, gitu. Termasuk evaluasinya, gitu. Mengevaluasinya, karena mengevaluasi kalau project based learning itu biasanya mengevaluasi kan tidak hanya di akhir, Iya. ya kan sudah berjalan, gitu. Itu nanti ya artinya nanti dilihat aja gitu ya. Karena kan dari karakterisnya misalnya tadi kan apakah memberi kepada siswa apa memberi kesempatan siswa menentukan matriksnya apa segala macam. Nah, kalau udah tinggal 2 minggu terakhir ini kan mungkin dia sudah awal-awal sudah melakukan itu gitu kan. Gitu loh. Yang terakhir-terakhir kan udah tinggal mungkin siswa tinggal melakukan apa ya? Proyeknya Tinggal gitu ya, Pak. iya, tinggal sudah apa ya? Ya sudah dekat penilaian lah ibaratnya gitu kan. Proyek Iya, ini Pak. pasti awal-awal biasanya seperti itu gitu. Ya tapi itu nanti artinya itu yang harus Anda pikirkan dalam arti apa melihat penerapannya itu. Belum lagi nanti Anda mengenai tentang sintaknya kan ya. Itu apa-apa Iya, yang Pak. semua bisa dipakai dengan yang tinggal waktu yang sedikit ini gitu kan. Itu aja nanti gitu ya. Tuh, terus apa lagi ya? Saya catat-catat aja jadi nggak itu pelaksanaan. Saya sambil lihat punyanya sama-sama. Nah, ini yang artinya di alur ya kerangka berpikir Anda ini kan ada kelihatan perencanaan PP, merancang ini kan pengadaan alat dan segala macam ini kan banyak yang Anda lakukan nih sampai penilaian kan, assessment formatif Iya. dan segala macam. Nah ini yang tadi saya bilang waktunya cukup nggak dengan mengejar, terutama untuk pelaksanaannya kan. Itu misalnya untuk sintaknya tadi kan membuat jadwal, memonitor peserta didik dan segala macam. Gitu kan, Anda kemungkinan dalam 2 minggu ini cuma sekali melihatnya kan. Sekali pas si A ngajar kan hanya hari itu sekali gitu misalnya 2 jam gitu kan. Iya. Nah iya, Heeh. apa bisa dilihat ininya gitu kan. Misalnya penilaian dasar, tim monitor peserta didiknya bagaimana, menilai proyek yang dihasilkan seperti apa, mengevaluasi kegiatan mereka seperti apa gitu kan. Itu kan nggak bisa dalam sekali itu sebetulnya. Gitu Iya, ya. harus Ya itu nanti berkali-kali datang. nah iya makanya itu artinya ya dipikirkan itu ya. Gitu. Nah, terus Baik. tadi ini yang saya juga agak masih bingung ya. Tadi selain tadi itu ya, Anda udah 8 jadi 5 sekolah. Nah, terus di bawahnya ini Anda pada semester 11 menggunakan model selama mengajar di kelas dengan jumlah sebanyak 6 responden mahasiswa dan siswa yang berada di kelas selama ini maksudnya apa nih 6 responden siswa. Jadi iya, Nah, itu udah untuk cuma 6. data jadi itu datanya tuh awalnya 8, Pak. Kemudian saya dapat info-info lagi dari mahasiswanya yang sedang PKM, ada yang beberapa sudah tidak memakai karena tadi terbentrok dengan mau PAS gitu. Jadi pembelajarannya dibatalkan gitu, Pak. Jadi saya sebenarnya mau ganti 6, hanya saja yang atasnya belum sempat saya koreksi gitu, Pak. Jadi sebenarnya 6 ini pun mungkin bahkan lebih berkurang lagi nanti sesuai pas di lapangannya bagaimana gitu, Pak. Nah, itu yang Terus dan terus ya, dan untuk siswanya itu, jadi nanti saya wawancara ke siswa juga. Jadi siswanya nanti saya wawancara mengenai pembelajaran di kelas juga. Jadi ada mahasiswa dan ada siswa.
Ya nggak, biasanya ini ditulisnya di populasi dan sampel gitu biasanya nih ya, bukan di tempat, waktu dan ini gitu ya. Tapi berikutnya tadi itu 6 aja sudah, itu tambah lagi kurang lagi kurang lagi. Nah artinya ya yang saya takutkan tidak menggambarkan penerapan Oh iya. gitu loh. Karena kan Anda sebetulnya populasinya adalah sekolah, yang sekolahnya artinya harusnya dari tiap sekolah tuh mungkin apa ada berapa orang, tuh nanti ada berapa orang, ada berapa orang gitu kan, sehingga menggambarkan bahwa gimana gitu. Karena waktunya aja nih sebetulnya sih yang saya Yang lihat. mepet. Iya, masalahnya itu aja. Jadi bisa-bisa nggak maksimal nih nanti hasilnya. Itu loh ya. Terus nah ini belum lagi nanti Anda untuk mengenai langkah-langkah kualitatif. Anda melakukan kualitatif dia berarti nih ya. Iya, Yakin ya kualitatif kualitatif ya. tersebut. Iya, Pak. Anda ambilnya si siapa nih? Bailey ya. Ya, si Bailey ya. Iya itu kalau rancangannya, itu Iya, itu alur rancangannya aja. iya, rancangan Anda nih rencananya seperti ini kan? Mm-mm. Ya kan? Nah, Iya, mereka Pak. tadi sebetulnya tadi hubungannya sama yang tadi. Kan di sini nanti di Bailey kalau Anda apa baca itu kan nanti ada pemberian coding ya, ada Iya. senjata dan segala macam. Nah, itu kalau cuma sekali itu kan gimana caranya coba? Ya kan? Belum lagi Ah, triangulasinya, belum lagi. Itu aja sebetulnya saya saya ya bukannya pesimis ya, tapi artinya kalau proposal Anda ini bagus, ininya bagus gitu ya. Bagus lah maksudnya saya melihat cukup berani Anda melakukan untuk sekian banyak sekolah gitu ya, dan seperti ini dengan kualitatif lagi ya, jarang nih kebanyakan orang anak apa mahasiswa kuantitatif ya gitu. Bagus ininya, ini contoh pas. Cuman tadi itu dengan waktu yang sesingkat itu ya, singkat itu bukan berarti penulisan skripsi ya, tapi objek penelitian Anda itu bahasanya tinggal 2 minggu ini gitu loh, iya, Pak. yang bisa dilihat. Nah, dengan dilihat dengan ini apakah semuanya tercapai ini ya, untuk melihat kualitatif. Karena kualitatif itu kan ya itu salah satu triangulasi itu kan, pro sana pro sini ini dan segala macam, kan nggak bisa sekali 2 kali gitu loh. Waktu Anda terlalu terlalu mepet lah gitu. Nah terus berikutnya sejauh apa Anda mewawancaranya? Ini kayaknya di sini belum ada nih ya. Maksudnya Anda mau wawancara tuh apa sih kisi-kisi wawancaranya? Belum Oh ada. iya. Gitu Saya kan. belum melampirkan, Pak. Iya. Ya, terus misalnya observasi. Apa yang Anda ada observasi tadi? Misalnya tadi Anda melihat RPP. Tadi kan udah sebut ya. Akan melihat begini, 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 begini. Tapi ada nggak dibuat kisi-kisinya itu yang tertulis? Kan belum ada ya. Eh, Yang Sepertinya sudah ada, Pak, yang gimana? kisi-kisi instrumen ini. Ini untuk instrumen penelitian yang ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasinya kira-kira seperti ini. Ya itu kan Atau ya. Ini kan kalau versi lengkap. nggak ada dikirim di itu kan? Oh iya, Di, iya, iya, Pak, maaf. di proposal Anda nggak ada gitu loh maksud saya. Ah, Ya kalau mungkin di catatan Anda sih udah banyak, tapi sebetulnya ini harusnya ada sehingga kita bisa kasih komentar gitu kayak apa gitu. Saya mengajukan pertanyaan mendasar, guru memberi rangkaian kepada siswa merencana ini, terus misalnya dan sekarang terus guru bersama siswa mengidentifikasi permasalahan pertanyaan ada. Nah bahasanya kan apakah ini termasuk dalam yang akan Anda lihat dalam untuk melihat PBJBL-nya gitu loh. Kan iya, gitu. Ya, makanya tadi saya bilang banyak banget dan lengkap banget ini kan. Ibaratnya kayak ujian PKM-nya seperti inilah gitu kan. Ini kan ada tapi artinya itu, dan ini nggak ada di itunya ya berarti ya. iya, tidak Harusnya saya tadi lampirkan. dilampirkan, jadi kita tahu seperti apa gitu visi-visinya. Termasuk tadi itu ya wawancaranya seperti apa, terus tadi ini seperti apa dan apa harusnya dikasih tahu. Ya saya kan nggak bisa lihat sepintas ya. Ya semoga Iya, Pak, itu mohon bisa maaf. bisa mewakili atau apa benar-benar melihat penerapan ini. Hanya melihat penerapan sih, Pak, tapi tidak bisa mewakili kalau mahasiswa semuanya itu seperti itu. Ya, ya makanya nanti dipikirkan karena waktu dan segala macam gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin ya itulah, oke lah nanti mungkin tadi ini kan
uji kredibilitasnya, terus keabsahan dan segala macam ya. Ya, itu kan teknis ya. Itu masalah waktu dan segala macam ya, tinggal angulasi terus dan segala macam. Mungkin itu aja Bu Anis dari saya komentarnya, mungkin masukannya yang perlu disiapkan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Eka. Untuk Olivia, untuk yang dari masukan dari Pak Eka dan saran dari Pak Eka cukup dipahami? Sudah cukup Ibu. Terima kasih ya Pak Eka. Sudah saya catat juga Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, untuk yang berikutnya silakan Bu Rosmalita. Terima kasih baik Bu Anissa sebagai ketua. Saya off cam ya Bu. Iya, monggo Ibu. Olivia Iya Ibu, Ibu Ya. Rosma. Riani ya. Judul Anda Iya Ibu. tentang penerapan Project Based Learning atau PJBL oleh mahasiswa PTB tambah FT enggak atau tidak? Komunikasi ini ya. Oh iya. Ya, UNJ selama PKM di SMK. Judul Anda berhubungan dengan PKM. Tadi Iya Ibu. betul sudah ditanyakan oleh Pak Eka tentang mahasiswa yang ber-PKM di 8 sekolah ya. Iya Ibu. 8 sekolah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya. Iya. Ibu juga sebagai pembimbing PKM, kebetulan Ibu dapatnya di Tangsel sini. Dan minggu ini sudah ujian ya. Mahasiswanya sudah Iya, Ibu. ujian. Kemudian 24 November 2022 itu sudah berakhir. Begitu informasi dari Pamong dan mahasiswanya. 24 November, hanya tinggal beberapa hari lagi. Judul Anda baru disemprokan sekarang. Tidak menjadi pertanyaan dari Pak Eka tadi. Paham ya? Iya. Iya Ibu. Memang selama Ibu mengamati di sana, ada yang melakukan penerapan PJBL ini, Project Based Learning yang merupakan proyek yang berkelanjutan, merupakan tugas akhir daripada siswa, ya kan? Kemudian ada yang tidak, betul kata Anda seperti tadi. Tapi sebetulnya fokusnya kepada yang sudah mengikuti program Merdeka Belajar. Betul? Ada hubungannya ke situ? Oh, iya Ibu. Iya, itu belum Anda ungkapkan kan? Di latar belakang? Iya, kalau latar belakangnya saya tidak membahas mengenai kurikulum Merdeka. Maksud Ibu, program Merdeka Belajar sudah diterapkan di SMK tersebut, betul kan yang keadaan sekarang ini? Iya Ibu, sudah Ya, diterapkan. dan dianjurkan, catat sama kamu ya, dan dianjurkan bagi program kelas yang sudah mengikuti program Merdeka Belajar, itu yang diharapkan untuk menerapkan ini. Itu informasi yang Ibu dapatkan. Catat ya bagi Anda, saya itu menjadi diskusi Anda atau menjadi Anda memasukkan uraian itu ke latar belakang supaya bahwa ini juga mengikuti program Merdeka Belajar. Atau Anda mengikuti, tadi Anda mengatakan bahwa ada program yang diajarkan atau media atau pembelajaran yang diajarkan secara konvensional. Oh iya. Iya. Yang Maksud Ibu begini, sekarang kan yang Anda anggap bahwa PJBL ini yang Anda anggap di atas konvensional, betul? Berarti iya betul. ini sudah berhubungan dengan program Merdeka Belajar. Berarti nanti di latar belakang harus Anda kupas juga tentang hubungan atau keterkaitan antara program yang diarahkan oleh Merdeka Belajar ini ke arah PJBL ini. Itu belum ada Ibu baca, ya. Iya, baik Bu. Dan betul di sekolah tersebut sudah menerapkan itu. Gitu.
sekarang pertanyaan Ibu lagi. Bagaimana tadi Anda kan mengatakan mau melihat sampai sejauh mana keberhasilan penerapan itu, gitu? Belum ke keberhasilan sih Bu, hanya sesuai atau tidak dengan teori yang saya bahas gitu Bu. Oke, kata sesuai ya. Anda Iya. tahu itu sesuai dasarnya apa? Anda menilai. Dengan melihat teori yang sudah ada Bu. Jika di teorinya misalkan ada fase 1 yaitu guru memberikan pertanyaan mendasar, kalau di pelaksanaannya jika guru tadi telah melaksanakan pertanyaan mendasar berarti telah sesuai dengan teori. Oke, berarti ini Anda melibatkan guru pamong. Tidak Bu, maksudnya mahasiswa yang mengajar tadi. Bagaimana Anda tahu kalau itu sudah sesuai? Tadi oke, Anda mengikuti melihat teori ya. Sampai sejauh mana Anda kepiawaian Anda untuk melihat kesesuaian itu dengan teori? Apakah tidak perlu dilibatkan guru pamong untuk lebih menjadikan ini lebih efektif? Oke, siswanya kamu, mahasiswa kamu tanya, oke, dengan semua perangkat atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda akan ungkapkan sesuai dengan kisi-kisi tadi. Oke, tapi gurunya masa Anda nggak libatkan? Gurunya juga menilai. Seperti sekarang, Ibu sebagai pembimbing, guru pamong juga sebagai guru yang mengawasi dan mengawasi cara belajarnya yang ber-PKM di sana. Kan dia yang tahu tentang RPP, tentang segala sesuatu, perangkat pembelajaran yang dia arahkan di sana, guru pamongnya yang tahu. Karena apa? RPP yang ada di sekolah tersebut dengan sekolah lain itu tidak sama, tidak maksud Ibu tidak seragam. Tapi mungkin kriterianya atau item-itemnya yang bisa kita lihat tentang kesamaan, tapi RPP-nya tidak sama. Nah, maksud Ibu, sebaiknya guru dilibatkan supaya hasil penelitian Anda ini lebih efektif dan lebih maksud Ibu terwakili hasilnya. Jangan ke siswa saja atau jangan ke mahasiswa saja. Bagaimana Anda melihat kesesuaiannya? Umpamanya gini, hanya sesuai, Anda checklist sesuai. Tapi kan tadi Anda katakan bahwa mahasiswa yang tampil untuk ber-PKM, praktek mengajar di sana, dari mulai, kan dinilai itu dari mulai keberhasilan, kalau nanti keberhasilan ya, ini kan tentang kesesuaian saja ya, bahwa dari mulai dia membuka, memaparkan teori, kemudian dari hasil tadi tugas proyek yang diberikan. Tugas proyek yang diberikan, kalau diberi di awal, Anda datangnya kapan di akhir, hanya menilai dari hasil proyeknya, apakah sepiawaian itu Anda bisa menilai hasil proyek per mata pelajaran itu? Itu pertanyaan Ibu. Bagaimana Bu? Bisa diulangi kembali? Iya. Keberhasilan atau kesesuaian, oke lah kesesuaian di bawah, di atas keberhasilan, bahwa tentang kesesuaian RPP yang diajarkan, kemudian dia memberikan tugas sesuai dengan PJBL tadi yang dilaksanakan, oke? Kemudian Anda menilai apanya? Hasil dari proyek itu? Untuk ini saya terbayangnya ke tata laksanakan saja, Bu. Ke tata laksanaan. Tata laksanaan itu apa aja urutannya? Maksudnya dari perencanaannya, aktivitasnya, kemudian pelaksanaannya, aktivitasnya apa saja, kemudian pada penilaian aktivitas. Apakah Anda melihat kan proyek, kalau dikasih tugas yang berupa proyek itu kan tidak satu hari itu kan, dia berlanjut sama tugas yang lain, ya kan? Sehingga tugas besar di akhir itu merupakan rangkaian lanjutan secara kronologis dari tugas-tugas yang dari awal sampai akhir, sehingga terjadilah tugas akhir itu pasti berurutan kan? Iya, dari mana tahu kamu itu sesuai dengan urutan? Kemudian mata pelajarannya juga bermacam-macam, yang tidak, kan mata pelajaran yang diberikan PJBL ini kan berbeda-beda, ya kan? Iya, Ibu. Iya, betul. Iya. Jadi harus dikonfirmasi ke guru pamongnya juga ya, Bu? Iya, sebaiknya Anda juga berkomunikasi sama
guru pamong, apakah dia diberi juga, Anda membuat observasi juga berhubungan dengan guru pamong, atau diwawancarai, silahkan. Yang penting guru Oke, Bu, pamong baik. harus dilibatkan, karena pamonglah yang tahu keseharian atau proses perjalanan PJBL ini apabila diterapkan di mata pelajaran tersebut sampai selesai. Jadi perlu Anda melibatkan guru pamong, bukan mahasiswa saja dan bukan siswa saja. Saran Ibu seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas sarannya. Iya. Soal yang lain nanti Kakak tulis, nanti Ibu beri catatan saja ya. Cukup Bu Anissa? Baik, terima kasih Bu Rosmawita. Oke, untuk Olivia, tadi sudah cukup jelas dari Bu Rosmawita. Sudah, Ibu, sudah cukup jelas, sudah saya catat juga. Terima kasih, Ibu Rosma. Oke, baik, terima kasih. Baik, Olivia, ini penelitiannya cukup bagus ya. Maksudnya Anda sudah melakukan kegiatan dengan melakukan Google Form, mana yang PBL atau PJBL, mana yang ini. Nah, tadi sudah diungkapkan dengan Eka dan terakhir dengan Bu Rosmawita. Saya melengkapi saja ya. Baik, Ibu Nisa. Untuk yang PBJL ini, PJBL ini, Olive itu punya data untuk matkul apa aja nih? Untuk yang akan saya teliti. Oke, Bahwa baik. ini si siswa menggunakan ini, mahasiswa menerapkan PBJL untuk mata pelajaran ini, terus yang untuk yang model lain mata pelajaran ini ada datanya. Kalau ini saya mencari datanya yang kira-kira akan saya teliti, Bu, dengan materinya. Misalkan atas nama Ferry, dia hari Selasa, untuk minggu ketiga hari Selasa, materinya pembuatan dinding setengah. Kemudian nanti Seninnya media promosi gitu, Bu. Ini saya sudah data kira-kira apa saja yang akan digunakan materinya. Oke, karena pengalaman saya yang untuk PBL kita atau PJBL ini untuk mata kuliah ya, karena saya yang menetapkan, jadi untuk mata kuliah yang bersifat seperti MedTech itu agak sulit diterapkan gitu. Tetapi untuk yang bentuknya ke arah diskusi yang konsepnya mekanika teknik, kenapa ini dipakai perletakan sendi, perletakan roll, secara konsep mereka lebih bagus dengan PJBL. Tetapi begitu disuruh menghitung tidak tepat begitu. Ya, saya dan Bu Sita itu pernah melakukan di MT1 dulu. Jadi untuk perhitungan dengan PJBL ini kurang pas, kurang cocok. Pemahaman mereka malah lebih jelek gitu untuk hitungan MT. Tetapi untuk membuat konsep menerapkan, oh ini yang disebut di dunia real bentuk persendian role ini yang ini loh. Persendian ini secara konsep pengetahuan dan penerapan pemahaman itu lebih bagus. Tapi secara perhitungan memang wajib seperti biasa, tidak PJBL dengan latihan soal gitu. Tetap ada dari itu. Jadi saya harap nanti ada pemetakan bahwa yang diteliti itu untuk mata pelajaran apa saja, karena bisa saja mereka mengambil yang bukan PJBL itu karena untuk matkul itu tidak sesuai diterapkan PJBL begitu ya. Nah, jadi data untuk konsep bahwa untuk matkul apa aja, apalagi ini ada, itu nanti dituangkan juga di dalam analisisnya ya. Begitu ya Olive ya. Jadi untuk mata pelajaran ini dengan apakah dia praktek, mata kuliahnya bentuknya praktek, atau mata kuliahnya bentuknya teori, atau konsep dasar, atau bentuknya perhitungan. Nah itu di ini. Nah ini ada MT juga masalahnya nih. MT beban miring. Nah ini apakah dia berhasil atau tidak gitu kalau hitungan. Tetapi kalau konsepnya yang disebut beban miring seperti ini itu mereka lebih bagus memang dengan PBJL. Tetapi untuk pas berhitung dia agak kurang berhasil gitu ya. Jadi coba ini yang dari penelitian saya dengan Bu Sita itu selama 2 semester dan 2 periode 2 angkatan ya yang diterapkan, hasilnya seperti itu semua. Jadi minta tolong waktu pembahasan untuk penelitiannya
tipe matanya pun dilihat gitu ya, dilirik ya untuk Iya. waktu menganalisis Iya, baik. gitu. Oke, kemudian untuk yang ini formnya kan agak susah ya, tadi sudah diungkap oleh Pak Eka, Anda akan susah karena PJBL ini memang kelas yang cukup melelahkan karena Anda harus pengamatannya dari awal sampai akhir dan harus menyeluruh ya, harus berkeliling Oh, untuk iya. semua keaktifan sisi siswa harus diperhitungkan. Karena kan arah soft skill-nya bukan tentang hasil pemahamannya, tapi secara soft skill-nya pun tentang keaktifan para pesertanya, terus saling bekerja sama antar peserta satu dengan peserta lain, kan ada penilaian ya, penilaian dari peserta ke peserta yang maju atau pemahaman peserta satunya, kemudian ada penilaian rekan ya, ada penilaian dari pengamat. Nah itu apakah ada di dalam lingkup nanti penelitiannya Olive, mengingat Olive hanya melihat pada satu treatment siklus, sementara siklus PJBL itu kan tidak satu ya, minimal 2, kalau idealnya sih 4 gitu ya, 4 pertemuan atau 4 siklus itu baru untuk satu topik gitu ya, kalau idealnya gitu. Iya. Jadi penerapan PJBL ini nanti apa yang terjadi, apa yang kurangnya itu nanti jangan lupa dimasukkan ke keterbatasan penelitian, begitu ya Olivia. Iya, Nanti dipikirkan bahwa karena susah itu harus teamwork, kemudian penerapannya harus dalam satu siklus yang utuhnya, penilaian form penilaiannya akan seperti apa, itu Olive harus detailkan. Jadi metodologi evaluasi atau form penilaian apa aja yang penilaiannya itu harus wajib Olive tahu gitu ya. Jadi masing-masing penerapan mungkin mahasiswa yang menerapkan PKM di SMK apa SMKP itu seperti apa treatmentnya gitu ya. Iya, baik. Nah, tentu hasilnya nanti akan berbeda dengan metode yang di konsep yang mereka terapkan, berbeda mungkin karena pemahaman tadi dari penelitian pendahuluan Olive agak berbeda-beda ya tentang PJBL ya. Oh iya. Tiap mahasiswa kan tidak terlalu sama karena guru pamongnya pun tidak sama juga pas di latar belakang, terutama ya Olive mengupakan itu. Iya. Ya nanti diperhatikan di bagian itunya. Kemudian untuk yang saya lihat dari yang ini ya, dari yang halaman proposal yang halaman 3738 ini Olive itu kan statement Olive ya yang di paragraf terakhir di 37 memang menurut Rosiada sekian, tetapi Olive oleh karena itu penelitian kualitatif deskriptif ini tidak dimasukkan untuk menghadirkan teori baru. Itu dari Olive ya, bukan dari si Rosada. Masih dari Rosada, Bu. Oh, masih dari Rosada. Oke. Kalau masih dari Rosada, oke. Karena kalau dari Olive harus ada kata masyarakatnya langsung ke siswanya aja gitu ya. Dan mahasiswa yang melaksanakan PKM-nya. Jadi yang menjadi tujuan respondennya Olive adalah si mahasiswanya, bukan siswanya ya. Bukan mau melihat bukan mau melihat hasil PBJL itu setelah diterapkan ternyata kemampuan soft skill siswa meningkat karena backgroundnya dari itu ya, karena kemampuan siswa SMK kurang makanya mau diterapkan model PBJL. Tetapi tertuju bagaimana mahasiswa PTB yang menerapkan PBJL. Iya Bu, iya yang kedua. Yang kedua ya, jadi harus konsisten ke yang dua ya, jangan nyampur boleh berbicara di backgroundnya, menyatakan bahwa awalnya kenapa ke arah itu, tetapi ke arah siswa yang kurang, kalau maka solusinya dengan PBJL, metode PBJL, tetapi pas di terakhir itu tetap endingnya adalah si mahasiswanya, karena responden tujuannya penelitian Olive adalah si mahasiswa yang menerapkan kan, bukan siswanya. Impact terhadap peningkatan nilai siswanya kan enggak ya? Iya, enggak, tidak. Oke. Nah, nanti konsisten sampai bawah ya, jangan tercampur dengan si siswanya, hasil belajar siswanya ya. Iya, baik Bu. Oke, itu mungkin fokusnya di situ Olive. Oke, baik. Itu saja mungkin yang dari saya. Semangat Olive untuk menerapkan ini ya, karena cukup bagus penerapannya, nanti semoga berhasil. Oke, baik Ibu Anissa, terima kasih atas masukannya juga ya Bu. Oke.
Untuk yang berikutnya silakan dari pembimbing, monggo Pak Arthur atau Pak Aris dulu. Ya, Pak Arthur silakan. Ya, monggo Pak Arthur. Terima kasih Bu Anissa, Pak Aris, terima kasih juga Pak Eka. Liv, ditutup dulu aja Liv, PPT-nya Liv. Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu lah udah sampai sini ya Liv ya. Dengan segala Iya, duka terima kasih. citanya, dengan suka dukanya ya. Paling tidak ada langkah pertama sudah mendekat, sudah mulai meningkat ininya speednya gitu. Ya tadi juga sudah banyak masukan dari Pak Eka gitu ya, kemudian dari Bu Rosma dan Bu Anissa. Saya juga ingin mengingatkan lagi nih kepada Olive nih bahwa ada teknologi yang namanya video recording. Ada teknologi yang namanya video recording. Artinya, analisis itu juga bisa dilakukan walaupun ex post facto sudah berlalu, tapi dengan adanya video itu masih bisa dianalisis kembali. Ya, Liv? Ya, Oh iya, Pak. itu. Nah, itu juga bisa ditriangulasi. Itu beberapa kali saya ingetin. Itu juga bisa ditriangulasi. Walaupun itu datanya semi sekunder tidak primer pure ya, seperti Olive di kelas itu kan pure ya, pure primer kalau itu datanya data pure primer. Nah, bisa juga mengoptimalkan data sekunder seperti itu, misalnya rekaman pembelajaran mahasiswa tersebut yang sudah ada misalnya menggunakan PJBL itu ya. Nah, jadi itu bisa mengantisipasi tadi yang ditanyakan tentang waktu. Ya, betul. Saya juga nguji PKM, sudah lewat nguji PKM-nya bahkan. Tapi mahasiswa tetap diminta sampai pas, sampai penilaian akhir semester pertama mengenai ngoreksi dan ngawas. Jadi sampai Desember, insya Allah masih ada beberapa yang masih berjalan. Gitu ya. Kita harapkan supaya Olive juga bisa cepat nih. Gitu ya. Amin. Ya, Kemudian Pak. justru memang Olive ini ingin melihat tentang perjalanan PJBL-nya, bukan hasil PJBL-nya. Itu juga harus diperkuat tuh di dalam mindset-nya ya. Jangan lagi ketelisut atau kepleset gitu. Kepleset di keberhasilan PJBL. Bukan, mau lihat gimana perjalanannya, gimana prosesnya. Gimana prosesnya ini dilakukan oleh teman-teman atau adik-adiknya Olive ya. Nah, terkait dengan keterlibatan pihak lain, Olive sendiri sudah nulis di situ, ada triangulasi, ada pengecekan terhadap responden, ada wawancara, ada studi dokumentasi, ada observasi langsung. Nah, wawancara itu kan bukan hanya kepada siswanya kan, harus dikonfirmasi lagi kepada guru pamongnya. Iya toh? Iya, itu berapa kali saya coba untuk live wawancaranya jangan hanya kepada ini karena nanti kan harus diverifikasi kembali. Nah, itu kan ada di analisis, ya kan? Yang Miles and Huberman. Verifikasinya lewat mana? Lewat guru pamong. Ketika tadi ditanya sama Bu Rosma, bagaimana guru pamong keterlibatannya sejauh apa? Nah, sebenarnya sudah ada, tapi kenapa enggak ini mungkin lupa ya. Terus juga dari dokumentasi. Dokumentasi itu kan pasti ada coretan dari guru pamong. Ada coret-coretan. Coret-coretan yang RPP, coret-coretan itu awal dari PKM itu. Nah, itu jangan lupa gitu dan observasi langsung. Ya, Liv? Ya, baik, Pak. Ya, ini berapa kali diingetin nih. Jadi coretan-coretan itu penting karena otentik. Karena otentik, coretan guru pamong itu otentik dan itu salah satu sumber data. Gitu ya. Oke. Tapi overall saya juga senang gitu ya, Olive ternyata mampu menjawab tantangan dari diskusi kita ya di awal-awal Agustus September gitu. Oke, itu aja dari saya, Bu Anissa. Baik, terima Baik, kasih. terima kasih, Pak Pak Arthur. Arthur. Jelas ya, Olive ya? Iya, jelasin. Oke. Silakan Pak Aris. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Anis, sebagai ketua. Ya, jadi sudah banyak saya lihat ya dari penguji, ya baik Pak Eka, Bu Pemita, Bu Anissa, ya juga apalagi ditambah Pak Arthur yang intens ya, gitu ya.
Anda tinggal bagaimana melaksanakannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Terutama tadi itu masukan penting banget kalau mengenai waktu masalahnya. Ya kan kaitan dengan waktu itu bagaimana memanfaatkan video recording tadi. Nah, ya kalau sampai kan beberapa sekolahan gitu kan takutnya nggak sempat kamu udah yang sana udah direkam kamu bisa menganalisis itu gitu ya. Jadi masih itu sangat membantu lah gitu untuk mengantisipasi masalah waktu tadi. Ya. Saya rasa yang lain-lainnya tinggal udah ada catat ya, tinggal di Anda perhatikan betul ya apa yang masukan yang diberikan oleh para penguji. Baik Bu Anis cukup. Terima kasih Pak Aris. Ke Olivia sudah cukup jelas untuk dari Pak Aris. Sudah Ibu. Terima kasih Pak Aris atas masukannya juga. Ya. Alhamdulillah, Oli silakan untuk membuat kata penutup, Oli, sebelum nanti saya tempatkan di ruang waiting room ya. Jangan Ya. keluar ya nanti Olivia. Moga silakan untuk diberikan kata penutup, Oli. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu penguji dan pembimbing pada seminar proposal saya. Terima kasih atas masukannya, kritiknya juga, kemudian diingatkan kembali apa yang kurang. Dari saya cukup sekian, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti tolong Mbak Tia ya.